warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rumah MPI semester 2. Dan kali ini kami akan menjelaskan tentang sejarah NU dalam masa pemerintahan di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan dulu dengan saya Rizky Alexari dan teman saya nama saya Nur Anissa. Dan saya Ibnu Saifah. Selamat menonton dan menikmati acara kami. Sejarah NU dalam pemerintahan di Indonesia. Yang pertama adalah fase prasejarah. Peran Nahdlatul Ulama pada masa penjajahan Belanda dapat dilihat pada Muktamar Nahdlatul Ulama yang kedua di Banjarmasin pada tahun 1936. Pada perkembangan selanjutnya, tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama mulai terbiasa secara aktif dalam dunia politik. Hal ini terlihat jelas pada saat tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama ikut serta dalam lahirnya Majelis Islam A'la Indonesia atau IMIAI. Pada tahun 1937 yang kemudian dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Ide pemikiran IMIAI tidak bisa lepas dari kerangka usaha pengembangan Nahdlatul Ulama dalam perjuangan bangsa Indonesia. Sebelum kemerdekaan, IMIAI pada dasarnya bergerak di bidang keagamaan, namun dalam setiap aktivitasnya syarat dengan muatan politik. IMIAI berusaha mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik melalui pengajuan tuntutan pada penguasa, baik mengenai hal-hal yang secara langsung terkait dengan masalah keagamaan maupun tidak, bahkan masalah internasional. NU dalam masa kemerdekaan. Pada saat itu, Nahdlatul Ulama mengeluarkan pernyataan yang dikenal dengan Revolusi Jihad tanggal 22 Oktober 1945 untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun isi Revolusi Jihad tersebut adalah: yang pertama, kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 wajib dipertahankan. Yang kedua, Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintah wajib dibela dan dipertahankan. Yang ketiga, umat Islam Indonesia terutama Nahdlatul Ulama wajib mengangkat senjata melawan penjajah Belanda dan kawan-kawannya yang hendak menjajah Indonesia kembali. Yang keempat, kewajiban itu adalah suatu jihad menjadi kewajiban umat Islam. Revolusi jihad yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama berdampak besar di Jawa Timur. Pada tanggal 10 November 1995 di Surabaya, terjadi sebuah pemberontakan massal yang di dalamnya terdapat banyak pengikut Nahdlatul Ulama ikut terlibat aktif di bawah pimpinan Bung Tomo. Peristiwa inilah kemudian dikenal dengan Hari Pahlawan. Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan tersebut, terbentuklah organisasi-organisasi perlawanan Belanda, antara lain Hizbullah dipimpin oleh Kiai Haji Zainul Arifin dan Sabilillah di bawah pemimpin Kiai Haji Maskur. Pada akhir Oktober 1943, perjuangan proklamasi terus ditingkatkan melalui berdirinya wadah perjuangan baru bagi umat Islam Indonesia yang bernama Majelis Syura Muslim Indonesia atau Masyumi. Masyumi adalah kelanjutan dari MIAI yang dibubarkan Jibang. Di sini saya akan menjelaskan peran NU pada masa Orde Lama. Pada periode tahun 1960 sampai 1966, Nahdlatul Ulama tampil menjadi kekuatan yang melawan komunisme. Hal ini dilakukan dengan membentuk beberapa organisasi, diantaranya yaitu Banser, Barisan Ansor Serbaguna, Les Bumi, Lembaga Seni Budaya Muslim, Persatuan Petani Nahdlatul Ulama. Dan pada tanggal 5 Oktober 1965, Nahdlatul Ulama menuntut
pembubaran PKI. Salah satunya sikap perjuangan NU melawan pemerintah kolonial Belanda, yaitu menolak berpartisipasi dalam wajib militer, mendirikan partai politik untuk melawan Belanda, mengadakan perang gerilya, menuntut adanya pemilihan umum untuk memilih presiden, dan menolak kedatangan Jepang. Nahdlatul Ulama dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum menjadi gadis molek yang diperebutkan semua kekuatan politik sejak Orde Lama sampai sekarang. Nahdlatul Ulama mulai berpolitik sejak bergabung dengan entitas organisasi masyarakat keislaman lain dengan membentuk Masyumi. Tahu kan Masyumi? Masyumi yang diketuai oleh Ki Haji Wahid Hasyim. Nahdlatul Ulama pertama kali mendirikan pemilu, menjadi partai pemilu, yaitu pada tahun 1955. Prestasi yang disandang oleh Nahdlatul Ulama diantaranya yaitu penyelenggaraan pemilu yang pertama diserahkan kepada sebuah panitia pemilu, anggotanya yang terdiri dari wakil-wakil partai politik, jadi tidak dilaksanakan oleh pemerintah. Hal yang demikian dikenang dan dicatat oleh sejarah sebagai pemilu diselenggarakan berdasarkan polisi Mendagri Mr. Sunarjo dari Nahdlatul Ulama. Pada pemilihan umum meraih 45 kursi di parlemen, yaitu DPR. Yang kedua, lahirnya peraturan pemerintah 10 membatasi aktivitas ekonomi para pengusaha asing serta bertujuan untuk memproteksi dan mendorong agar para pengusaha pribumi dapat berkembang. Peraturan pemerintah ini lahir pada saat Departemen Perdagangan dipimpin oleh Dr. Andes Rahmat Mulyo Miseno. Yang ketiga yaitu penggagasan berdirinya Masjid Istiqlal oleh Ki Haji Wahid Hasyim, yaitu Menteri Agama pada saat itu, dan disetujui oleh Presiden Soekarno. Pelaksanaannya direalisasikan pada masa Menteri Agama, yaitu Ki Haji Muhammad Ilyas. Dan yang keempat, penggagasan pendirian IAIN oleh Ki Haji Wahib Wahab, yaitu Menteri Agama. Dan yang kelima, realisasi penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia oleh Menteri Agama Profesor Ki Haji Saifuddin Zuhri. Dan yang keenam, penyelenggaraan kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ yang diprakarsai oleh Saifuddin Zuhri. Keenam, kegiatan Musabaqah ini diprakarsai oleh Ahmad Dahlan. Dan yang ketujuh, penggagalan terbentuknya Kabinet Kaki 4 PNI, PKI, Masyumi, dan NU. Perlawanan langsung terhadap aksi-aksi PKI di segala bidang ketika Profesor Dr. Andes Hamka dihantam PKI. Nahdlatul Ulama melalui media massa yang dimilikinya, yaitu surat kabar harian Duta Masyarakat atau Dumnas, secara terang-terangan membela Hamka. Puncak dari perlawanan NU terhadap PKI yaitu gagalnya G30S PKI. Nahdlatul Ulama sebagai partai politik yang pertama mengusulkan kepada Presiden Soekarno agar PKI dibubarkan, dan sikap tegas dicetuskan oleh Nahdlatul Ulama pada tanggal 5 Oktober 1965 ketika masyarakat Indonesia masih bersikap ragu-ragu tentang siapa yang menjadi arsitek G30S PKI. Ya, terima kasih. Peran dan perjuangan ulama pada masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Nah, peran dan perjuangan ulama pada masa Orde Baru ini dibagi menjadi dua,
yaitu ada kebijakan penyederhanaan partai dan NU kembali ke kita 1926. Yang pertama itu membahas tentang kebijakan penyederhanaan partai. Pada tahun 1973, partai politik bergabung dalam dua fungsi. Partai Islam disatukan dalam Partai Persatuan Pembangunan atau yang biasa disingkat dengan P3 dengan anggotanya yaitu NU, Partai Parmusi, Partai PSII, dan Partai Perti. Nah, selain itu, wadah lain yang berisi Partai PNII, Partai IPKI atau biasa disebut dengan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Ketika partai politik tersebut berada dalam PBNU, mendapat kehormatan layaknya di Partai Masyumi. Semangat persaudaraan dalam tubuh P3 yang awalnya sangat kuat, namun pada hal itu tidak berlangsung lama. Mengapa tidak berlangsung lama? Sebab ketika adanya pengajuan RUU perkawinan, Kyai Haji Bisri Samsuri sebagai wakil NU menolak adanya RUU tersebut. Kyai Haji Bisri Samsuri memiliki wibawa yang sangat besar dan sifatnya cenderung keras, sehingga ketika terjadi pertikaian di tubuh partai P3, beliau dapat dengan segera mengendalikan para pimpinan P3. Kemudian sepeninggal Kyai Haji Bisri Samsuri, anggota NU itu seringkali mengalami pertikaian dengan anggota partai lainnya. Yang kedua itu NU kembali ke kita 1926. Pada Muktamar NU ke-26 di Semarang pada tanggal 6 sampai 11 Juni 1979, NU menyatakan kembali menjadi Jama'iyah seperti tahun 1926. Keputusan ini diambil NU tidak lain karena menganggap bahwa pada saat itu NU sudah memiliki wadah dalam berpolitik, yakni Partai P3, sehingga NU dapat kembali menjadi organisasi keagamaan lagi. Nah, selain itu, perjalanan politik NU yang seringkali mengalami kekecewaan membuat organisasi ini semakin terdorong untuk kembali ke kita 1926. Meski memutuskan untuk kembali menjadi organisasi keagamaan, tetapi anggota NU dapat ikut serta dalam politik secara perorangan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.